persatuan negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga dengan sebenar-benarnya. Ya, satu-satu cara adalah menghormati perbedaan, tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan pendapat, tidak saling menghina, tidak saling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa ahwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi ya. Hari ini temanya khusus karena kita memperingati HUT RI yang ke-79. Al-Fakir mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Merdeka, Allahu Akbar. Mudah-mudahan perayaan Aidul Istiqlal kemerdekaan RI yang ke-79 ini menjadi momentum penting buat kebangkitan bangsa dan negara kita, memiliki perubahan yang hakiki. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita harapkan syafaatul uzmanya di yaumil mahsyar nanti. Iwan wa ahwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, Islam kemudian memberikan istilah-istilah atau terminologi daripada kemerdekaan dalam beberapa aspek kebahasaannya. Secara lugah, kemerdekaan artinya adalah istiqlal, ya. Istiqlal itu adalah kemerdekaan. Makanya kalau kita ke Jakarta Pusat aja masjid namanya Masjid Istiqlal yang diriin oleh founding father kita Pak Karno disebut Masjid Kemerdekaan, ya. Perayaannya disebut Aidul Istiqlal, Hari Raya Kemerdekaan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan diartikan secara orang Islam itu adalah al-hur, al-hurriyah atau kebebasan. Makanya al-ashpur, ulama lugah membagi makna hurriyah kebebasan itu pada dua, yaitu didduhu, lawan kata dari perbudakan ya. Didduhu itu lawan kata daripada perbudakan. Makna kedua makna metaforis, yaitu suatu kemampuan berdiri sendiri, mengatur dirinya sendiri tanpa ada tekanan dari apapun ya. Jadi disebut merdeka begitu ya. Ya, maka kalau Al-Fakir memahaminya, yang disebut merdeka itu ketika dia lepas dari penjajahan fisik oleh bangsa lain. Ya, kalau ada negara yang tidak pernah dijajah, yang nggak disebut merdeka, dia bebas aja, independen. Makanya maknanya lebih cocok Al-Fakir mengambil istilah istiqlal, kemerdekaan. Karena yang disebut merdeka itu ada setelah dia dijajah, kemudian dia merdeka dan penjajah itu sudah berhenti, tidak melakukan tekanan lagi, tidak lagi melakukan diktator kepada suatu bangsa. Sementara yang disebut al-hurriyah itu kebebasan, bebas tanpa ada penjajah. Seperti negara Thailand ya. Thailand itu nggak pernah dijajah, makanya disebut al-hurriyah, negara yang bebas. Jadi bukan negara yang merdeka. Merdeka itu ada setelah dia dijajah, ya. Setelah suatu bangsa dijajah. Iwan wa ahwatu fillah yang dirahmati Allah. Nah, terus bagaimana kita mengambil makna kemerdekaan pada perayaan HUT RI yang ke-79? Mari kita terus berdialog, berdiskusi kepada para pemimpin agar bisa menyelesaikan solusi kebangsaan di negeri ini yang carut marut saat ini ya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan ya. Terkait masalah gesekan-gesekan, terjadi benturan pemikiran ya, yang harus kita redam, jangan sampai kemudian menjadi besar, menjadi pada skala nasional seperti pertumpahan darah antara anak bangsa, nauzubillah min zalik ya. Maka persatuan negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijaga dengan sebenar-benarnya. Ya, satu-satu cara adalah menghormati perbedaan, tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan pendapat, tidak saling menghina, tidak saling mengejek. Yang kedua, pemerintahnya juga harus bisa menerjemahkan makna keberadaan yang hakiki, mensejahterakan rakyat ya. Ya, jangan menekan rakyat ya. Membukakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Jangan kemudian justru mempersulit masyarakat. Saat ini umur udah kadaluarsa, umur 40 tahun ke atas sudah nggak boleh kerja. Padahal masih produktif, padahal skillnya ada,
padahal kemampuan untuk bekerjanya ada, hanya karena umurnya tua kemudian nggak bisa dipakai lagi untuk kerja. Itu aturan yang harus kita sikapi, kita revisi, kita perbaiki, ya. Berapa banyak keluarga-keluarga yang kemudian akhirnya dari keluarga sejahtera menjadi keluarga prasejahtera karena diputus hubungan kerja hanya karena umur. Dia ngontrak, dia punya hutang banyak, anaknya sekolah, naudzubillah. Nah, itu fakta bahwa saat ini negeri kita belum merdeka secara hakiki. Mengapa? Karena secara ekonomi saja, dari sisi aspek ekonomi saja kita belum tuntas, belum selesai. Akhirnya yang terjadi kriminalitas di mana-mana. Kalau nggak kuat-kuat iman, akhirnya kepala rumah tangga, bapaknya, ayahnya nyolong. Akhirnya ikut kelompok begal motor, ikut kelompok copet, ikut kelompok mafia, perampok bank, perampok toko-toko emas. Mengapa? Karena tekanan-tekanan ekonomi yang memang harus dipenuhi oleh dia untuk bisa memenuhi kebutuhan anak istrinya. Nah, itu yang tiap tahun kita merayakan kemerdekaan, fakta-fakta sosial itu masih ada, belum bisa hilang. Ya, kalaupun tidak bisa hilang, paling enggak ya memperkecil jurang kemiskinan. Ya, belum aspek lain, aspek akidah, aspek agama, banyak aliran-aliran yang menyesatkan seperti yang terjadi di Mahat Zaitun juga kemarin baru-baru ini, ada aliran-aliran yang aneh-aneh seperti Mama Abu Ya Gufron dan sebagainya. Itu seharusnya menjadi kewajiban negara menjaga akidah umat. Ya, harus ada ketegasan. Ketika ada pemahaman-pemahaman, penyimpangan akidah di tengah-tengah masyarakat, udahlah masyarakatnya sulit ekonominya, akidahnya dirusak, akhirnya tidak memiliki makna. Makna kemerdekaan itu tidak terwujud karena memang faktanya banyak hal-hal yang memang kita harus kerjakan bersama. Al-Fakir tidak melulu menyalahkan pemimpin kita. Mari kita sama-sama diskusi dari hati ke hati. Jika ada nasihat dari rakyat yang benar, toh legowo, seharusnya pemimpin pun menerima. Dan rakyatnya pun cara menyampaikannya pun harus baik, bukan dengan menghina, mengejek, menghujat, tapi dengan cara-cara yang ahsan, yang santun, ya. Begitu juga rakyat ketika kemudian dapat masukan dari pemerintahnya harus menerima. Ya, ada aturan main, regulasi untuk kemaslahatan bersama supaya tidak terjadi kegaduhan. Misalnya demo hanya cukup dari pagi sampai jam 5 sore, setelah itu tidak boleh lagi, ya ikutin, patuhi aturan pemerintah. Ya, kalau itu akhirnya kemudian tidak ada titik temu, ya sabar, kembalikan pada Allah. Kita sudah menyampaikan. Ya, kembali kepada makna kemerdekaan. Ya, sebelum Al-Fakir tutup, mari kita sikapi kemerdekaan ini dengan sikap yang benar, yaitu bekerja sama, bergotong royong untuk menyelesaikan segala problematika kehidupan kita, baik dari aspek kemiskinan, aspek akhlak, aspek politik yang santun, politik yang agamis, politik yang religius, juga menjunjung tinggi kebebasan berpendapat yang tidak bertentangan dengan agama, aturan negara, dan konstitusi negara. Itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan, ya. Mudah-mudahan manfaat. Kita berdoa, mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang luar biasa, menjadi negeri yang disegani oleh bangsa-bangsa lain, menjadi negeri yang bisa mencegah kejoliman negara-negara zalim seperti Israel, dan kita bisa membela Palestina bukan hanya dari sisi logistik, juga dari sisi militer. Allahu Akbar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.